Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kabar baik menyertai Anda dan juga tentunya keluarga Anda. Iya baik teman-teman, kita kembali lagi ketemu di Inspirasi Mr. Masker. Satu inspirasi kembali akan kita simak bersama. Saya yakin dan percaya teman-teman, video ini akan memberikan manfaat baik kepada Anda. Saya ingin bagikan kepada Anda satu sharing pengalaman yang luar biasa tentang bagaimana kita mensugesti diri kita. Bagaimana kita bisa merubah keadaan kita menjadi lebih baik. Entah itu Anda yang sedang dalam masalah, entah itu Anda yang sedang sakit, entah itu Anda yang sedang dalam kekurangan. Mungkin nasib Anda yang terus mengalami kesialan, atau mungkin Anda ingin segera mewujudkan impian-impian Anda, atau Anda ingin menjadi orang yang lebih beruntung. Apapun itu teman-teman, satu materi ini saya yakin dan percaya akan sangat bermanfaat untuk Anda. Oleh karena itu, mari kita simak video ini sampai dengan selesai. Terima kasih sekali lagi Anda yang senantiasa mendukung channel ini, yang sudah menekan tombol subscribe, sudah memberi tanda like, dan juga sudah ikut membagikan komentar-komentar positif dalam channel ini. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah berbagi donasi, sudah mendukung channel ini melalui super thanks. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Iya teman-teman, kembali lagi kepada inti dari video ini. Saya ingin mengajak Anda untuk lebih optimis teman-teman, untuk lebih semangat, untuk lebih yakin akan segala sesuatu yang Anda inginkan. Beberapa pengalaman pernah saya alami, di mana suatu ketika saya pernah melihat sesuatu, kemudian apa yang saya lihat itu saya percaya bahwa suatu saat pasti akan terjadi sesuatu. Dan ternyata betul teman-teman, apa yang saya percayai itu kemudian terjadi. Tidak jarang juga ketika saya melihat sesuatu dan saya menginginkannya, kemudian saya mensugesti diri saya bahwa suatu saat saya pasti memiliki apa yang saya lihat tersebut. Dan ternyata betul teman-teman, tidak berselang lama saya kemudian memperolehnya. Ini hanya sebagian contoh kecil teman-teman. Ada banyak pengalaman yang kemudian membuat saya berani untuk men-sharingkan tema ini kepada Anda. Kita akan berbicara mengenai kekuatan pikiran yang melibatkan pikiran sadar dan pikiran bawah sadar kita. Ternyata teman-teman, kekuatan pikiran kita itu benar nyata adanya. Dengan kita mengetahui dan memahami akan kedahsyatan kekuatan pikiran kita, maka kita bisa memaksimalkan kedahsyatan pikiran kita untuk bekerja dalam kehidupan kita, terutama untuk memprogram ulang apa yang menjadi rencana-rencana kita, apa yang menjadi tujuan hidup kita. Itu semua bisa kita program melalui pikiran kita. Kita bisa menata, kita bisa mewujudkan apa yang menjadi impian-impian kita. Nah, kegiatan ini atau cara ini teman-teman nanti tidak terlepas dari yang namanya sugesti. Anda bisa mensugesti diri Anda melalui pikiran Anda. Ketika sugesti itu sudah masuk ke dalam pikiran Anda, maka pikiran Anda akan terkoneksi dengan semesta. Ketika semesta sudah menangkap apa yang Anda masukkan ke dalam pikiran Anda, maka semesta akan menangkap, akan merespon apa yang Anda masukkan dalam pikiran itu sebagai sebuah perintah. Sehingga semesta akan memprosesnya, mewujudkan nyata ke dalam kehidupan Anda. Bagaimana kita membuat sugesti untuk bisa merubah kondisi kita, untuk bisa mewujudkan impian-impian kita, mewujudkan keinginan-keinginan kita, dengan memasukkan yang namanya rasa percaya dan juga sebuah keyakinan yang teguh akan sesuatu yang kita inginkan. Ya, mudah-mudahan tidak bingung teman-teman sampai di sini ya, karena kita masih akan terus bahas sampai akhir. Jadi kita akan membuat sebuah sugesti yang melibatkan rasa percaya dan juga rasa yakin. Ketika Anda mempercayai sesuatu dan meyakininya, maka sesuatu itu akan mudah terjadi. Perlu saya sampaikan sedikit teman-teman, bahwa dengan percaya artinya Anda mengakui sebuah kebenaran. Ya, Anda mengakui sebuah kebenaran
akan sesuatu hal, meskipun Anda tidak tahu, Anda tidak paham bagaimana ilmunya, bagaimana prosesnya itu terjadi, ya. Itulah yang disebut percaya. Sedikit berbeda dengan yakin. Ketika Anda yakin, artinya Anda memahami, Anda mengerti tentang sebuah kebenaran akan sesuatu hal yang masuk akal, ya. Anda memahami ilmunya, Anda memiliki bukti-bukti. Itulah yang disebut yakin. Jadi sedikit berbeda, namun kedua hal ini sama-sama melibatkan pikiran dan perasaan Anda, ya. Garis besarnya adalah ketika Anda percaya, maka Anda tidak perlu bukti sebenarnya. Tetapi ketika Anda mempunyai bukti, maka Anda akan semakin yakin. Contoh, ketika Anda membawa air, kemudian Anda menuangkan air itu pada selembar kertas. Maka ketika ditanya, menurut kamu kertas ini basah enggak kalau saya tuang air? Anda percaya dan bahkan yakin bahwa kertas itu akan basah ketika terkena air. Kenapa Anda percaya dan yakin? Sebab Anda mempunyai bukti-bukti. Anda mungkin pernah mengalaminya, ya. Anda mengetahui ilmunya bahwa air itu mampu membasahi kertas. Mudah-mudahan tidak bingung ya soal yakin dan percaya ini, teman-teman, ya. Nah, teman-teman, kita akan melibatkan yang namanya rasa percaya dan yakin untuk membantu kita mewujudkan keinginan-keinginan kita lebih cepat. Caranya adalah segera percayai, teman-teman, segala sesuatu yang menjadi keinginan Anda atau yang menjadi impian Anda. Atau bahkan ketika sesuatu itu belum pernah Anda rancang sekalipun, tetapi terlintas dalam pikiran Anda keinginan Anda untuk memiliki, maka segera sugesti diri Anda dengan satu kalimat positif. Kalimat itu sudah saya susun dan Anda tinggal menyesuaikan dengan situasi dan kondisi Anda. Anda sesuaikan dengan sugesti yang Anda inginkan terhadap diri Anda, ya. Kalimatnya cukup singkat, yaitu saya percaya, saya pasti, ya. Sekali lagi kalimatnya cukup singkat, saya percaya, saya pasti. Nah, nanti Anda tinggal menyambung dengan sugesti yang Anda inginkan. Kapan kita mengucapkan sugesti ini? Ucapkan ketika dalam pikiran Anda terlintas sesuatu, di mana sesuatu itu Anda inginkan untuk terwujud dalam kehidupan Anda atau dalam diri Anda. Satu contoh, Anda ingin memiliki sebuah mobil. Anda sangat menginginkan mobil itu. Suatu saat Anda betul melihat mobil itu di jalan. Maka saat itu juga ketika pikiran Anda tertuju kepada mobil itu dan ada keinginan Anda untuk memiliki mobil itu, segera ucapkan sugesti ini, yaitu saya percaya, saya pasti memiliki mobil itu. Boleh Anda sebutkan secara detail mobil apa yang Anda maksud, tidak masalah, ya. Ucapkan senyaman mungkin, dengan penuh perasaan bahagia, dengan penuh kemantapan hati, ya. Sebab Anda mengatakan bahwa Anda percaya, artinya Anda harus benar-benar mantap. Dan Anda mengatakan bahwa pasti, artinya Anda betul-betul yakin bahwa Anda akan memiliki itu. Apa yang mendasari kita yakin? Yang mendasari kita yakin sehingga kita berani mengatakan pasti adalah sebab Tuhan membantu Anda. Itulah dasar yang harus Anda gunakan, ya. Jadi jika sugesti ini dibuat kalimat panjang, nanti akan berbunyi seperti ini: saya percaya, saya pasti memiliki mobil itu sebab Tuhan membantu saya. Kalimat panjangnya kurang lebih seperti itu. Rasa percaya dan rasa yakin Anda itu sudah tertuang dengan kata pasti yang Anda ucapkan.
Kenapa Anda pasti? Sebab Tuhan menolong saya, sebab Tuhan membantu saya, sebab Tuhan yang mewujudkan, sebab Tuhan yang menghendaki, sebab Tuhan mengizinkan. Itulah dasar yang kita gunakan sehingga kita bisa yakin pasti memiliki mobil itu. Ya, bahkan ketika sesuatu itu seakan tidak masuk akal, seakan mustahil, tetapi ketika Anda sudah percaya, maka semesta akan memproses. Dan sugesti ini sudah melibatkan kedua bagian pikiran kita, yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Ketika Anda mengatakan bahwa saya percaya, maka itu sebenarnya Anda tengah menggiring pikiran sadar Anda untuk mengikuti keinginan Anda, atau membawa rasa percaya Anda tadi masuk lebih dalam ke wilayah pikiran bawah sadar Anda. Ya, mudah-mudahan tidak bingung sampai di sini teman-teman ya, dan mudah-mudahan Anda sudah memiliki gambaran. Nanti kita akan bermain banyak contoh. Jadi kita menggabungkan yang namanya percaya dan juga keyakinan dengan membuat sebuah sugesti. Saya percaya, saya pasti memiliki mobil itu. Ya, Anda tidak perlu mencari waktu khusus sebelum tidur atau setelah bangun tidur, atau mungkin Anda sembari bermeditasi. Tidak perlu teman-teman. Kita bisa mensugesti diri kita kapan saja. Saat yang paling tepat adalah saat dimana sesuatu keinginan itu muncul dalam pikiran Anda. Maka segera sugestikan diri Anda saat itu juga. Ya, satu contoh. Anda mendapati sebuah selebaran kompetisi bulu tangkis misalnya. Kemudian Anda tertarik untuk mengikutinya. Disitulah ketika keinginan itu muncul dalam pikiran Anda, segera sugesti diri Anda. Saya percaya, saya pasti memenangkan kompetisi bulu tangkis ini. Segera sugestikan saat itu juga. Ketika Anda mungkin jalan-jalan ke mall, Anda melihat ada baju bagus, tapi Anda tidak membawa uang pada saat itu, tapi Anda ingin memiliki baju itu. Segera sugestikan, saya percaya, saya pasti memiliki baju ini. Atau Anda mungkin ingin memiliki banyak uang. Segera sugestikan pada saat keinginan itu muncul dalam pikiran Anda. Saya percaya, saya pasti memiliki banyak uang. Apakah boleh kita sebut jumlahnya? Boleh. Saya percaya, saya pasti memiliki 100 juta rupiah. Apakah boleh kita tambahi keterangan waktu? Misalnya saat ini, misalnya 2 minggu lagi. Sebenarnya tidak masalah. Meskipun memang dalam beberapa temuan yang pernah saya pelajari, itu waktu terkadang mempersempit atau justru malah mengecilkan rasa yakin kita. Sehingga di beberapa sugesti yang saya buat, saya jarang menambahkan waktu. Sebenarnya tidak masalah, sekali lagi sebenarnya tidak masalah. Tetapi nanti semua tergantung ke pribadi masing-masing. Karena nanti di sana akan ada pergumulan atau pergulatan antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Masing-masing pribadi nanti akan menemukan sebuah pergulatan yang berbeda-beda dalam memasukkan sugesti. Terapkan yang senyaman mungkin untuk Anda, ya. Sampai di sini mudah-mudahan Anda sudah mulai menangkap teman-teman ya. Jadi sugestinya simpel teman-teman. Yang perlu dipahami, yang perlu benar-benar diperhatikan adalah kita harus mengucapkannya dengan kesungguhan hati, dengan rasa mantap. Jangan ada yang namanya rasa khawatir atau namanya rasa ragu, atau mungkin Anda hanya coba-coba. Sebab jika masih ada dalam pikiran Anda mungkin rasa ragu, rasa khawatir, kira-kira terwujud atau tidak ya, maka saya yakin bahwa apa yang Anda ucapkan hanya sebatas ucapan kata-kata, ucapan pada mulut Anda, bukan sebuah keyakinan hati. Jadi kuncinya adalah ada pada keyakinan hati, sebuah kesungguhan, sebuah perasaan yang betul-betul kuat terhadap apa yang kita ucapkan.
Ya. Sekali lagi ini bisa Anda terapkan dalam situasi apapun, teman-teman ya. Anda misalnya, maaf kata, besok Anda harus presentasi dan Anda belum memahami materinya. Muncul mungkin dalam pikiran Anda perasaan cemas, perasaan takut. Pada saat perasaan cemas, perasaan takut muncul, segera sugesti diri Anda. Saya percaya, saya pasti mampu berpresentasi dengan baik. Ya, segera sugestikan. Ketika keinginan itu muncul dalam pikiran Anda, segera sugestikan. Ketika Anda dalam kekhawatiran, segera sugestikan. Ketika Anda ragu, segera sugesti diri Anda. Ya, sebab sugesti ini memiliki energi positif, teman-teman, yang betul-betul akan mendekatkan Anda dengan semesta. Apa yang Anda ucapkan itu akan lebih cepat ditangkap oleh semesta. Ya, sekali lagi dengan melibatkan rasa percaya dan yakin. Saya percaya, saya pasti. Anda mempunyai keinginan memiliki rumah misalnya. Mungkin Anda sekarang ini masih ngontrak atau mungkin masih kos, dan Anda bercita-cita ingin memiliki rumah sendiri, tidak ngontrak lagi. Ketika pikiran itu muncul, segera sugesti diri Anda. Segera katakan dalam diri Anda, saya percaya, saya pasti memiliki rumah sendiri. Atau saya percaya, saya pasti bisa membangun rumah. Ya, apa yang ada dalam pikiran Anda, itu segera dukung dengan sugesti positif tadi. Ya, bagaimana cara pengucapannya? Apakah dalam hati ataukah dengan bersuara? Ucapkan dengan bersuara, meskipun tidak terlalu keras, tetapi ucapkan, teman-teman. Sebab ketika Anda membuka mulut Anda untuk bersuara, maka pikiran sadar Anda itu sebenarnya sudah mematuhi Anda. Ya. Namun ketika Anda hanya mengucapkan dalam hati, maka kecenderungan pikiran sadar kita terkadang ragu, terkadang masih cemas, masih was-was, masih tidak yakin. Oleh karena itu, ucapkan, meskipun hanya berbisik. Sebab kita tidak tahu kapan pikiran itu muncul. Mungkin pada saat Anda mengemudi, mungkin Anda melihat sesuatu dan terlintas dalam pikiran Anda untuk memiliki sesuatu itu, maka saat itu juga ucapkan sugesti Anda. Saya percaya, saya pasti memilikinya. Ya. Atau mungkin maaf kata, Anda mendambakan seorang momongan. Meskipun maaf kata, Anda sudah periksa kemana-mana dan dokter menyatakan memang Anda mempunyai sebuah permasalahan terhadap mungkin kesehatan reproduksi Anda. Tetapi ketika Anda masih menginginkan buah hati itu, Anda masih menginginkan momongan, segera sugestikan, saya percaya, saya pasti memiliki seorang anak. Ya, ucapkan saja dengan penuh keyakinan. Sekali lagi saya ulangi, apa sebenarnya yang mendasari kita untuk percaya dan yakin bahwa apa yang kita inginkan itu pasti terwujud? Sebab Tuhan ada bersama Anda. Sebab Tuhan membantu Anda. Sebab Tuhan menghendaki Anda. Sebab Tuhan mengizinkan untuk Anda. Inilah sebenarnya yang menjadi dasar kita, teman-teman. Ya, sehingga dengan dasar itu, maka tidak ada yang perlu kita khawatirkan lagi. Yang ada ya hanya percaya dan yakin. Pasti terwujud, pasti terjadi. Ketika Anda percaya, itu. Ya. Mudah-mudahan sampai di sini sudah mulai ada gambaran. Jadi mulai saat ini teman-teman silahkan Anda bisa catat kalimatnya. Ya. Anda hafal betul-betul. Saya percaya, saya pasti memiliki mobil itu. Jika perlu Anda tunjuk gestur Anda atau ekspresi Anda, itu akan menjadi sebuah energi tersendiri. Kenapa? Sebab Anda sudah, dalam tanda kutip ya, memaksa pikiran sadar Anda untuk patuh kepada Anda. Anda sakit,
Kemudian Anda mensugesti diri Anda, saya percaya, saya pasti sembuh. Saya percaya, saya pasti sehat. Pada saat Anda mengatakan itu, mungkin tangan Anda mengepal. Mungkin Anda sembari menggerakkan tangan Anda. Mungkin Anda sembari menggerak-gerakkan kaki Anda. Gerakan yang Anda lakukan, itulah sebenarnya yang akan membawa pikiran sadar Anda untuk mendukung Anda. Ya. Jadi, tidak masalah teman-teman. Libatkan gestur Anda. Anda melihat sesuatu, sekali lagi ya, Anda melihat sesuatu, Anda menginginkan sesuatu itu, ucapkan sugesti ini. Saya percaya, saya pasti memiliki sepeda motor itu. Anda sambil menunjuk sepeda motor yang Anda lihat. Justru ini akan menjadi lebih powerful. Ya. Atau mungkin Anda melihat orang berdagang. Anda tertarik untuk membuka juga lapak dagangan seperti orang itu. Segera ucapkan, jangan tunda-tunda. Saat itu juga katakan, saya percaya, saya pasti memiliki bisnis kuliner itu. Atau mungkin Anda bisa sebut nama bisnis itu. Ya. Ungkapkan seperti apa yang ada dalam pikiran Anda. Jika perlu sedetail mungkin. Sebab kita memang harus membuat keinginan sedetail mungkin kepada semesta. Anda ingin memiliki handphone. Begitu muncul keinginan itu, sugestikan dalam diri Anda. Saya percaya, saya pasti memiliki handphone jenis ini, misalnya. Warna ini misalnya. Semakin detail, maka semesta akan lebih mudah untuk menangkap apa yang Anda inginkan. Itu. Ini cara yang cukup efektif, teman-teman. Dan mudah untuk kita terapkan. Ini menjadi solusi untuk Anda yang mungkin cukup sibuk, atau mungkin Anda ingin lebih cepat memperoleh apa yang Anda inginkan. Maka Anda bisa melakukan sugesti ini. Segera sugestikan diri Anda ketika sesuatu keinginan muncul dalam pikiran Anda. Atau mungkin sebaliknya, ketika ada keraguan, ketika ada kecemasan, maka segera sugestikan sugesti positif ini. Hasilnya luar biasa, teman-teman. Saya merasakan dampak yang luar biasa. Ini pengalaman nyata, teman-teman. Saya berharap ketika Anda nanti menerapkan ini dan kemudian mengalaminya, saya berharap Anda bisa membaginya di kolom komentar. Anda bisa membaginya kepada orang-orang lain, agar orang-orang lain juga menjadi termotivasi. Ya. Mudah-mudahan sampai di sini teman-teman Anda tidak bingung, sudah bisa menangkap intisarinya. Termasuk hal-hal yang, maaf kata teman-teman, yang mungkin Anda anggap remeh atau sepele. Sugesti ini tetap bekerja. Anda yang, maaf kata, mungkin berada di wilayah pedesaan misalnya. Anda mungkin pekerjaannya sebagai petani, sebagai pedagang. Ya, apapun itu, Anda boleh menggunakan sugesti ini. Dan saya percaya bahwa sugesti ini pasti akan bekerja. Akan terjadi dalam kehidupan Anda apa yang Anda percayai. Ketika Anda menanam misalnya, Anda menginginkan tanaman Anda tumbuh subur, segera sugestikan, saya percaya, saya pasti memiliki hasil panen yang melimpah. Ya. Bahkan ketika situasi sulit sekalipun, teman-teman, besok Anda harus bayar, sekarang Anda tidak punya uang. Ketika Anda berani mengucapkan sugesti ini, Anda akan terselamatkan. Saya percaya, saya pasti baik-baik saja. Saya percaya, saya pasti memperoleh solusi atau memperoleh jalan keluar. Saya percaya, saya pasti memiliki uang. Saya percaya, saya pasti memperoleh keberuntungan. Ucapkan sugesti-sugesti positif, ya, sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Ketika Anda ingin menjadi orang beruntung, ucapkan sugesti ini. Saya percaya, saya pasti menjadi orang beruntung. Atau saya percaya, saya pasti beruntung. Ya, mudah-mudahan sudah memahami teman-teman ya, agar video ini tidak terlalu panjang.
Silahkan Anda bisa menyimak kembali dari awal jika Anda mungkin belum mampu menangkap intisarinya. Tapi harapan saya, Anda sudah mampu menangkap, karena ini simpel sekali. Ya, kesimpulan atau sebagai catatan pentingnya adalah, mari kita sugesti diri kita dengan sugesti positif yang melibatkan rasa percaya dan yakin kita akan segala sesuatu yang kita inginkan. Ya, melalui saya percaya, saya pasti. Kenapa kita berani mengatakan percaya dan pasti? Sebab Tuhan ada bersama Anda. Terima kasih teman-teman, Anda sudah menyimak video ini. Besar harapan saya jika Anda berkenan untuk membagikan video ini kepada teman-teman yang lain. Kita akan sambung dengan video-video berikutnya. Dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.